Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Medina Puspitasari dengan NIM 2210952021 dari kelompok 6, praktikum sistem kendali. Saya di sini akan melakukan penjelasan terhadap modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan lingkar terbuka dan lingkar tertutup sebagai responsi awal dari praktikum modul 2 ini. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian dari suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari ada sinyal. Sinyal yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian dari suatu sistem kendali. Lalu ada subsistem yang merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendali sistem dalam bentuk fungsi. Lalu ada summing point, yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang keempat juga ada branch point, di mana ini merupakan titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Di sini dapat kita lihat bagaimana bentuk dari diagram blok sistem yang merupakan ini, di mana di sini ada RS, ES, CS, BS yang merupakan dari garis sinyal, lalu ada GS, HS yang merupakan dari subsistem, lalu ada titik penjumlahan atau summing point, penjumlahan pengurangan summing point, dan ada branch point yaitu percabangannya. Baiklah, selanjutnya adalah hubungan dan modifikasi diagram blok. Seperti yang kita lihat di sini, hubungan diagram blok itu terdapat dua hubungan, yaitu seri dan paralel. Seperti yang dilihat, apabila hubungan seri, di sini tidak dapat titik percabangan dan tidak terdapat umpan balik. Sedangkan pada hubungan paralel terdapat titik percabangan. Hal yang membedakan dua hubungan ini bisa dilihat pada penghasilan outputnya, di mana pada hubungan seri kita ketahui yaitu X2S sama dengan X1S dikali G1S, lalu untuk X3S sama dengan X2S dikali G2S, sehingga kita dapat mensubstitusikan persamaan yang satu yaitu X2S sama dengan X1S dikali G1S ke persamaan 2, sehingga menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Sedangkan pada hubungan paralel, kita dapat lihat pada blok diagram ini, di mana X2S sama dengan X1S dikali G1S, sedangkan untuk X3S yaitu X1S dikali G2S, di mana pada blok diagram ini terhubung dengan titik penjumlahan, sehingga kita dapatkan X4S sama dengan X2S dikurang X3S, sehingga X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Selanjutnya kita akan masuk pada modifikasi diagram blok. Untuk melakukan modifikasi diagram blok, kita memerlukan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kita dapat menggeser titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Di sini dapat kita lihat bahwa titik percabangan ini yang sebelumnya berada pada sebelum sistem, lalu akan kita geser kepada setelah sistem, sehingga kita akan mendapatkan X1 dikali G dikali A sama dengan X1, sehingga A sama dengan 1 per G. Lalu langkah selanjutnya adalah penggeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa X1 titik percabangan ini terletak sebelum sistem G,
Sedangkan di sini sudah kita pindahkan menjadi di sini setelah sistem G, sedangkan di sini sebelum sistem G. Maka X1 dikali A sama dengan X1 dikali G, sehingga A sama dengan G. Selanjutnya ada langkah ketiga, itu kita dapat menggeser titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Di sini terlihat pada gambar bahwa di mana submit point atau titik penjumlahan ini terletak sebelum sistem, yang setelahnya akan kita geser menjadi setelah sistem. Kita dapat menggunakan A di sini sehingga menjadi X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali G, maka X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G pada gambar pertama yang dimana di sini titik penjumlahannya terletak sebelum sistem, sedangkan di sini X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Untuk titik penjumlahan yang terletak setelah sistem. Sehingga kita akan mendapatkan X1G dikurang X2G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Sehingga G sama dengan A. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat menggeserkan titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Seperti yang dilihat di sini, titik penjumlahannya terletak setelah sistem. Lalu kita letakkan ke sebelum sistem di sini. Sehingga X3 sama dengan X1 dikurang G dikurang X2 untuk gambar pada sebelum sistem, setelah sistem, dan X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G untuk sebelum sistem, sehingga kita akan mendapatkan X1 dikurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2, sehingga pada perhitungan akhirnya akan kita dapatkan A sama dengan 1 per G. Selanjutnya, subbab selanjutnya adalah yang C, sistem kendali dengan lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Sebelumnya kita dapat membahas yaitu sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Seperti yang kita dapat lihat di sini hanya terdapatkan RS dengan sistem GS dan output CS. Sehingga fungsi alihnya adalah CS per RS sama dengan GS. Untuk keluaran sistemnya, CS sama dengan GS dikali RS. Lalu kita akan dapat yang kedua adalah sistem kendali lingkar tertutup. Ini merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik. Seperti yang dilihat di sini, bahwa diagram bloknya itu seperti ini. RS ditambahkan dengan ada titik percabangan dengan dua sistem dan outputnya adalah CS, di mana nanti di titik percabangan ini akan melakukan penjumlahan di sini. Bisa kita lihat di sini fungsi alihnya CS sama dengan ES dikali GS, di mana ES sama dengan RS dikurang BS dan BS sama dengan CS dikali HS. Sehingga kita dapat mensubstitusikan persamaan-persamaan ini untuk mendapatkan ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Sehingga dapat kita substitusikan kembali persamaan ini ke persamaan 1, yaitu ini. Sehingga CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Kita dapat kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS GS dikurang CS HS kali GS. Selanjutnya pindahkan CS HS GS ke ruas kanan sehingga CS sama ditambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS dikali GS. Keluarkan nilai CS sehingga kita dapatkan CS sama dengan 1 ditambah GS kali HS sama dengan RS GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan
1 plus GSHS ke ruas kanan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Di sini kita akan masuk pada perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Sebagaimana yang dilihat pada permainan ini, pada sistem lingkar terbuka, di sini kurang stabil dan teliti. Lebih mudah dibuat, tidak ada umpan balik, serta biayanya yang murah. Sedangkan pada umpan sistem lingkar tertutup, terdapat di sini sistemnya lebih stabil dan teliti, lebih susah dibuat, terdapat umpan balik dan mahal dalam pembiayaannya. Baik, kita akan masuk selanjutnya pada materi pengendali PID. Pengendali PID ini digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Misalnya, 1. Mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. 2. Meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Di sini yang pertama itu pengendali proporsional yang merupakan jenis kontrol untuk menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau inputnya. Dapat lihat diagram bloknya, di mana dalam domain waktu hubungan antar sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dengan dalam persamaan berikut, di mana UT sama dengan KP dikali ET. Kita dapat menuliskannya dalam domain Laplace, sehingga dapat dituliskan US per ES sama dengan KP. Di sini terdapat karakteristik pengendali proporsional. Yang pertama ada jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat, sehingga mendekati steady state dan rise time akan semakin singkat. Yang ketiga itu jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau overshoot atau osilasi terlihat jelas. Lalu untuk yang keempat, di mana nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Yang kedua itu terdapat pengendali integral, di mana jenis kontrol ini akan menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Di sini kita lihat bahwa diagram bloknya seperti ini, di mana dalam pengendali integral nilai error E diumpan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt. Sehingga dalam domain Laplace dapat dituliskan US per ES sama dengan KI per S. Pada pengendali integral, karakteristik pengendali integral itu terdapat pertama adalah keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Untuk kedua, ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga ada jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Untuk konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Lalu yang ketiga ada pengendali derivatif. Jenis kontrol ini akan menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ini merupakan diagram bloknya, sehingga pengendali diferatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan
selanjutnya error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu UT per ET sama dengan KD DET per DT. Sehingga untuk domain Laplace dapat dituliskan US per ES sama dengan KDS. Karakteristik dari pengendali derivatif yaitu yang pertama, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Lalu yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Lalu yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal dari suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya, di mana kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Selanjutnya ada pengendali proporsional integral. Ini merupakan jenis kontrol untuk menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Kita dapat lihat di sini pada diagram bloknya, sehingga berdasarkan diagram blok ini, UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT. Dengan KP adalah suku penguat proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu US per ES sama dengan KP 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS per TIS. Lalu karakteristik dari pengendali proporsional integral ini adalah yang pertama itu adanya penambahan faktor integral pada pengendali maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0 namun menjaga konstanta panjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Keempat, ada nilai overshoot yang tinggi. Pada pengendali proporsional integral, P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dengan dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Di mana jika KP besar daripada KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Lalu yang kelima ada pengendali proporsional derivatif. Ini merupakan jenis kontrol untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Ini merupakan diagram bloknya. Dari gambar dapat kita simpulkan bahwa UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP kali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat kita tuliskan sebagai US per ES sama dengan KP plus 1 ditambah TDS. Karakteristik dari pengendali proporsional derivatif ini yang pertama ada respon sistem yang sangat cepat, lalu ada overshoot rendah, kerja dari diferensial controller saat nilai errornya berubah. Yang keenam itu ada pengendali proporsional integral derivatif. Ini merupakan jenis kontrol dengan menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif.
Ini merupakan gambaran dari diagram blok. Pengendali proporsional diagram derivatif, sehingga yang kita dapatkan dari gambar ini adalah UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI dengan integral 0 sampai T ET DT ditambah KP dikali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat kita tuliskan sebagai US per ES sama dengan KP dikali 1 plus TIS ditambah TID kuadrat per TI. Karakteristik dari pengendali ini yang pertama ada memperbaiki respon transient, lalu menghilangkan nilai error steady state, dan mengurangi overshoot. Ini merupakan tabel dari sistem tadi yang tadi dijelaskan, di mana ada respon loop tertutup, rise time, overshot, settling time, serta steady state error. Pada proporsional, rise time-nya akan menurun, overshot-nya akan meningkat, lalu setting time-nya akan ada perubahan kecil, steady state error-nya akan menurun atau mengurangi. Pada respon loop tertutup integral, rise time-nya akan menurun, sedangkan overshot-nya akan meningkat, sedangkan setting time-nya meningkat, steady state error-nya akan mengeliminasi. Pada respon loop tertutup dengan derivatif, rise time-nya perubahan kecil, overshot-nya menurun, sedangkan settling time-nya menurun, serta steady state error-nya perubahan kecil. Yang baiklah, kita masuk selanjutnya sebab dari parameter tanggapan peralihan, di mana pada parameter tanggapan peralihan ini terdapat 6 parameter. Yang pertama ada time constant atau TC, di mana time constant ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rise time atau TR, waktu yang merupakan dari waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 90% dari waktu akhir. Yang ketiga ada setting time, di mana setting time atau TS ini merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat ada delay time atau TD. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Lalu yang kelima ada maksimum percent overshot atau MP. Nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Di mana untuk menghitungnya kita dapatkan persen MP sama dengan CTP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Lalu yang keenam ada time peak atau TP yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk oleh respon untuk mencapai nilai puncak pertama dari overshot. Di sini dapat kita lihat ya bagaimana bentuk grafiknya. Baiklah, selanjutnya adalah metode penalaan atau turning pada PID. Di sini terdapat dua metode pada penalaan. Yang pertama adalah metode trial dan error. Metode trial dan error dalam turning PID adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mendalilkan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Lalu ada metode kedua, yaitu metode Ziegler-Nichols, di mana pada metode Ziegler-Nichols adalah merupakan metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel
B. Nichols pada tahun 1942. Metode turning ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model yang belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshot maksimum atau MP, yaitu 25% terhadap masukan step. Baiklah, itu merupakan video penjelasan dari saya sebagai responsi awal pada praktikum sistem kendali dengan modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.